Ini rekan-rekan semuanya, sahabat Al-Quran, kita lihat di layar satu ya. Oke, kita lihat yang nomor satu dulu ya. Ini bisa dianggap mungkin ya, banyak orang yang menyepelekan ini. Satu sifat huruf saja salah ketika dibaca itu akan merubah arti, merubah makna. Contoh, huruf O dan huruf K. Nanti insya Allah ya, kita akan kaji lebih mendalam terkait sifat-sifat huruf ya. Sekarang contoh saja, ada tulisan qul, kita sering mendengar ya, kita sering membaca atau sering mendengar di juz 30 itu. Bahkan kita sering mendengar dengan sebutan surat 3 qul ya, surat 3 qul. Karena ada 3 surat yang di juz 30 itu surat-surat pendek diawali dengan qul itu. Qul artinya katakanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menemukan tulisan qul artinya katakanlah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja di surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Di sana ada kalimat qul ya. Qul katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala ahad ya. Ahadun gitu. Ahad yang Maha Esa. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah. Tapi ingat baik-baik, ketika sifat huruf dari huruf O dibaca salah dengan tulisan kaf yang harusnya qul ya, al-jahru, tertahan angin jangan sampai keluar, o qi qu qul. Tapi ketika dibaca kul ada anginnya seperti ini, ka ki ku kul, artinya apa? Makanlah. Kul katakanlah, kul makanlah. Kalau kita baca ya dengan bacaan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kul ya. Bacaannya kul bukan kul, harusnya tertahan udara. Kul, kul. Ini bacaannya kul, maka artinya kul huwallahu ahad. Maaf, ini bacaan yang salah. Kul, makanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah, kul, makanlah. Di sini saja ini menjadi kesalahan yang fatal untuk kita ketika praktek bacaan ayat Al-Qur'an. Atau misalkan di An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bacaannya qul tapi malah salah dibaca kul. Sama, artinya berarti makanlah. Ini kan keliru, kesalahan yang fatal. Yang kedua, misalkan ada tertukar harokat. Kalau tadi tertukar sifat huruf, yang kedua ada tertukar harokatnya yang harusnya khalaqatu ya. Khalaqatu, aku telah menciptakan, kemudian salah baca, harusnya dhamma menjadi fathah, menjadi khalaqata, kamu telah menciptakan. Artinya aku telah menciptakan, dhamirnya untuk Allah Subhanahu wa taala, khalaqata, artinya malah kamu telah menciptakan, fatal artinya. Terakhir, karena keterbatasan waktu kita, di contoh yang ketiga, misalkan tasydid ya, kadzdzaba, tasydidnya menghilang menjadi kadzdzaba. Kadzdzaba artinya mendustakan, dibaca menjadi kadzdzaba, berdusta atau bohong.
Nah ini sama ya, artinya menjadi salah dan berubah. Baik rekan-rekan semuanya, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai gambaran ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Kalau ini lahnul jali, kesalahan yang jelas ya, kesalahan yang jelas, sangat terlihat jelasnya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar memahami al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan, yang samar, yang mungkin bisa jadi banyak orang tidak menyadari bacaan tersebut. Insya Allah kita akan kaji kesalahan-kesalahan ini dan kita akan praktekkan di beberapa surat-surat pendek di ayat-ayat Al-Quran. Tentunya tahapan-tahapan ini harus kita pahami bersama ya, dimulai dari definisi atau pola pikir kita, kerangka mindset kita terkait pengertian tahsin tadi ya. Jadi ingat baik-baik, tahsin itu adalah memperbaiki, menghiasi, membaguskan lah mungkin ya, bahasa sederhana kita, memperbaiki atau membaguskan gitu ya, bacaan ayat-ayat Al-Quran, tentunya dengan dihiasi dan indahkan dengan bacaan lagam kita ya. Kemudian tujuan tahsin yang kita pelajari adalah supaya kita bisa menghindari mana karakter bacaan yang sangat jelas fatal terdengar dan terlihat bacaan yang salah. Kemudian kita juga harus menghindari mana karakter bacaan yang samar, yang tidak terasa salah ketika kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, yang senantiasa menggoda kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang seharusnya kita meningkatkan kualitas amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya terkait Al-Quran. Maka hati-hati, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita rencanakan ya, apa yang kita usahakan terkait tahsin tilawah Al-Quran, mudah-mudahan insya Allah menjadi amal kebaikan kita untuk nanti di yaumul akhir. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Al-Quran ini Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan di perdana kali ini terkait tahsin tilawah Al-Quran. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.